Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, nikmat iman serta Islam sehingga kita dapat insyaallah melaksanakan perkuliahan pada kali ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa ana. Alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang ayat prinsip keseimbangan dalam Al-Qur'an yang terkhususnya pada bahasa Arab for economic 1 ya. Kita akan mencoba membahas tentang ayat prinsip keseimbangan dalam Al-Qur'an. Akan kita breakdown satu persatu, kata per kata, kalimat per kalimat. Di sini ada beberapa ayat keseimbangan dalam Al-Qur'an. Ada surat Al-Baqarah ayat 201, Al-Qasas ayat 77 dan Ali Imran ayat 112. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kurang lebih artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Di sini terdapat balancing ya, balancing terhadap kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Allah sendiri juga menyuruh umatnya, menyuruh manusia untuk mencari kebaikan di dunia, tapi juga tidak lupa untuk mencari kebaikan di akhirat. Karena kalau hanya salah satu saja tidak balance dia. Mufradatnya di sini ada kata wa minhum. Wa itu artinya dan, minhum itu di antara mereka, atau dan dari mereka, atau dan di antara mereka. Man itu artinya siapa atau orang. Yaqulu, yaqulu itu asal katanya dari kata qala yaqulu. Yaqulu sendiri fi'il mudhari'. Qala itu fi'il madhi, yaqulu fi'il mudhari'. Yang di sini artinya berdoa ya. Tapi biasanya ini artinya berkata atau berbicara. Yaqulu itu artinya berkata atau berbicara. Atau dalam bahasa Arab lainnya takallama yatakallamu. Takallama yatakallamu artinya berbicara juga sama. Rabbana, Rabbana itu artinya Tuhan kami, atau dalam bahasa Arab lainnya bisa ilahun, atau bisa ilahana, ilahun, Rabbun, atau ma'budun, itu sama artinya Tuhan kami. Atina itu fi'il amr dari kata ata.
atau asda yusdi atau a'ta yu'ti, itu sama artinya memberi. Tapi di sini jatuhnya fi'il amr jadi kata perintah, berilah. Atina kami. Fi itu artinya di atau dalam, di dalam. Di dunia sendiri tetap dunia, di dunia. Hasanah itu artinya kebaikan. Bisa dalam bahasa Arab lain bisa artinya la ba'sa atau jayyid, itu sama artinya kebaikan. Wa fi dan di al-akhirah, fil akhirati dan di akhirat, hasanah sama artinya la ba'sa atau jayyid, atau hasanan sama artinya kebaikan. Waqina itu fi'il amr dari kata waqon atau hafadho yuhafidu, dan peliharalah atau dan lindungilah kami. Waqina azab itu artinya siksa, annar artinya neraka. Waqina azab annar, dan lindungilah kami atau dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Lanjut ke ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang kurang lebih artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Allah tetap menyuruh manusia untuk mencari pahala di dunia untuk kebaikan di akhirat. Seperti itu. Kalian boleh mencari pahala di akhirat, tapi jangan lupa juga untuk berbuat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia, kebahagiaanmu juga di dunia, jangan lupakan. Boleh kalian mengambil pahala atau mencari pahala untuk akhirat, di negeri akhirat atau kampung akhirat dengan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Di sini berarti juga ada keseimbangan di situ antara dunia dengan akhirat. Jangan hanya kita mencari akhirat saja tapi melupakan dunia, atau kita sebaliknya dunia saja melupakan akhirat. Jadi harus balance. Yang kurang lebih artinya pertama di sini ada kata-kata wabtaghi, ini fi'il amr ya. Fi'il amr, dan carilah, atau wabtaghi ini sendiri fi'il amr dari kata ibtagho yabtaghi, atau bahasa yabahasu, bahasa Arab lainnya, sama-sama artinya mencari. Fima pada apa, ataka dari kata ata atau a'ta yu'ti, dan carilah pada apa yang telah diberikan kepadamu Allah, maksudnya di sini, dan carilah apa yang telah Allah berikan kepadamu. Fima atakallah, darun itu artinya kampung atau bisa juga artinya rumah. Darul akhirah artinya akhirat. Wala tansa, ini ada nahyun di sini, atau ada fi'il nahyu, pelarangan, dan janganlah kamu melupakan, wala tansa, dan janganlah kamu melupakan. Tansa sendiri dari kata nasiya yansa. Tansa itu sendiri fi'il mudhari, nasiya yansa. Jadi ada yang berpendapat bahwa manusia itu ternyata juga dari bahasa Arab manusia. Walaupun manusia kita arti kalau dalam bahasa Arab kan artinya bisa insan atau anas atau bani Adam dan lain sebagainya. Ternyata manusia itu bisa dikatakan manusia itu dari bahasa Arab.
Ma itu apa, nusia itu lupa. Jadi apa-apa yang lupa. Memang manusia ini tidak salah dari luput dan dosa. Lupa dan dosa itu. Jadi manusia, ada yang mengatakan seperti itu. Manusia. Jadi la tansa ini artinya jangan, wala tansa, jangan kamu lupakan nasibaka. Nasibaka yang seperti kita tahu ya, di sini artinya bahagiamu, bahagianmu. Nasib itu ya secara kita tahu nasib ya, nasib ya, nasib itu juga kata serapan bahasa Indonesia yang menyerap kata serapan dari bahasa Arab. Min itu artinya dari, minat dunia, dari dunia. Wa ahsin, dan ini juga fi'il amr. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, dari kata ahsana yuhsinu, ahsin itu fi'il amrnya, dan berbuat baiklah, kama sebagaimana, ahsanallah, ahsanallah sebagaimana yang telah Allah, sebagaimana Allah telah berbuat baik, sebagaimana Allah telah berbuat baik, kama ahsanallah. Ahsana juga sama, kalau yang di atas tuh ahsin fi'il amr, kalau yang di sini ahsana berarti fi'il madhi, dari kata ahsana yuhsinu, dan telah berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik, ilaika kepadamu, wala, dan janganlah, tabghi di sini artinya berbuat, atau dan janganlah mencari atau berbuat. Tabghi ini dari kata ibtagha yabtaghi, atau bahasa ya bahasu, janganlah kamu berbuat al-fasada, kerusakan di situ. Dia kata fasuda yafsudu, atau fasid, orang yang berbuat kerusakan. Wala tabghil fasada fi, di fil ard, di muka bumi atau di bumi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la itu artinya tidak, yuhibbu menyukai. Dia kata ahabba yuhibbu, jadi yuhibbunya fi'il mudhari, dari ahabba yuhibbu dia menyukai. Yuhibbul mufsidin itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, membuat kerusakan. Lanjut ke ayat selanjutnya, ada surat Ali Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat 'alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang kurang lebih artinya, maka mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemakmuran dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu mereka, karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Di sini mufradatnya ada kata-kata duribat. Duribat itu artinya ditimpakan, atau dalam bahasa lain bisa juga dipukul, dihantam. Dari kata doroba yadribu. Duribat sendiri itu adalah naibul fa'il ya. Alaihim artinya atas mereka. Az-zillah, zillah itu artinya kehinaan. Kehinaan dari kata zulla atau mazallah atau mahana, bisa juga dengan hawan, itu artinya sama, kehinaan. Aina itu artinya di mana. Ma itu artinya apa, sama dengan madza. Sukifu itu artinya mereka berdiam, ini jamak dari kata sakofa yusakifu. Illa kecuali, bihablim minallah. Bihablim minallah di sini dengan tali, maksudnya tali di sini tali agama Allah. Bihablim minallah dengan tali dari Allah. Bihablim min
minallah dari Allah. Di sini maksudnya tali, di sini tali agama maksudnya. Wa hablim, dan habl dan tali minan nas. Wa hablim minan nas di sini berarti tali urusan perjanjian atau yang biasa kita dengar muamalah di sini ya. Jadi ada maksudnya di sini ada beribadah kepada Allah, muamalah kepada manusia. An-nas sendiri dan jamak dari kata insan yang arti manusia. Waba'u dari kata aba atau a'ada yu'idu atau roja'a yarji'u, rujuk, yang berarti waba'u itu artinya mereka kembali. Bighadab dengan kemurkaan, atau dari bahasa ghadiba yaghdab, minallah dari Allah. Waduribat alaihimul maskanah. Waduribat sama yang seperti yang di atas tadi dari kata duraba yadribu, ditimpakan atau dipukulkan atau dihantamkan, alaihim atas mereka, al-maskanah. Di sini al-maskanah itu sendiri artinya kelemahan. Seperti yang kita tahu, ini dari kata sakana yaskunu, atau ini artinya menjadi tenang, dingin, berkurang, tidak ramai dan lain-lain, sehingga menjadi suatu kelemahan di sini maksudnya. Zalika bi annahum, demikian itu, zalika artinya demikian itu, atau zalika itu bisa juga itu, bi annahum, bahwasanya mereka kanu adalah yakfuruna. Yakfuruna ini fi'il mudhari dari kata kafara yakfuru, berarti yakfuruna ini jamak kepada banyak orang. Yakfuruna bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Ayat itu juga jamak dari ayatun, ayah. Ayatun jamaknya ayat, artinya terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna itu dari kata qatala yaqtulu. Yaqtuluna sendiri juga fi'il mudhari jamak ke banyak orang, yaqtuluna, dan mereka membunuh. Al-anbiya ini jamak juga dari kata nabi. Nabi itu mufradnya, al-anbiya jamaknya para nabi, dan mereka membunuh para nabi bighairi, dengan tanpa atau dengan tidak, hak itu kebenaran atau alasan. Zalika demikian itu, bima artinya dengan apa atau disebabkan, asau itu artinya mereka telah durhaka, mereka durhaka. Jadi asau itu maksiat, itu juga dari kata asau ini, asin atau al-asi, itu artinya durhaka. Asau wakanu, dan mereka adalah ya'tadun, melampaui batas. Ya'tadun sendiri dari kata ta'adda, ya ta'addi, ya'tadun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Yang benar hanya milik Allah, yang salah murni dari ana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Inilah hadza wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.